Alhamdulillahilladzi ja'alana ibadihi bis-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, sehingga di penghujung bulan Syawal ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi yang fana ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah rutinitas kita, kewajiban kita selaku umat Islam yang beriman, yakni sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya yang setia, dan insyaallah termasuklah kita yang hadir ini di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini pula marilah kita bersama-sama pula untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati yang sebenar-benarnya, yakni selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga tercapailah tujuan Ramadan kita sebulan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tepatnya tanggal 28 Syawal 1444 Hijriah, berarti kita telah di penghujung bulan Syawal, dan juga kita tidak punya kesempatan lagi untuk berpuasa sunat Syawal di awal di penghujung bulan ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini saya akan menguraikan 3 kelompok manusia pasca bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan yang pertama, yakni golongan orang-orang yang taat beribadah, orang yang soleh, orang yang
yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan begitu masuknya bulan Ramadan, maka orang yang golongan pertama ini dia tambah meningkat keimanannya, bertambah meningkat ibadahnya. Yang biasanya dia telah melaksanakan sholat sunat, sholat dan lain-lainnya, ditambah dengan sholat sunat tarawih di bulan Ramadan, dan juga dia sering melaksanakan sholat sunat tahajud dan sholat sunat yang lainnya, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia selalu berbuat baik dengan hubungan yang baik pada Allah dan berbuat baik dengan hubungan sesama makhluk Allah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang pertama ini orang yang amat mengetahui nilai-nilai datangnya bulan Ramadan, datangnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah bulan Ramadan ini. Karena dalam bulan Ramadan semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bulan Ramadan, orang yang seperti ini, orang yang golongan pertama ini, dia tetap beristiqomah, dia tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang sebagaimana dilaksanakannya baik sebelum bulan Ramadan maupun dalam bulan Ramadan. Maka inilah golongan orang-orang yang beruntung, orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu meningkatkan amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Dia selalu beribadah, dia selalu berimpak dan sedekah. Setelah bulan Ramadan dia tetap istiqomah. Lalu golongan yang kedua, yakni orang-orang yang selalu berbuat lalai, orang yang sering meninggalkan sholat, orang yang selalu berbuat maksiat, orang yang banyak berbuat sia-sia. Akan tetapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, bulan Ramadan itu dia betul-betul bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia membersihkan dirinya, dia bertobat mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Orang ini selama bulan Ramadan dia selalu meningkatkan ibadahnya. Yang sholat sebelumnya selalu ditinggalkan, yang selalu dikodoknya. Bahkan dia mengikuti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, baik di dalam masjid maupun di rumah. Dia tetap melaksanakan membaca Al-Quran dan sholat sunat yang lain-lainnya. Dia tetap berimpak dan bersedekah. Namun hal lain setelah bulan Ramadan, orang yang golongan kedua ini, dia kembali seperti biasa, seperti sebagaimana yang dibuatnya sebelum bulan Ramadan. Dia kembali berbuat sia-sia, dia kembali berbuat maksiat. Inilah golongan orang-orang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92, yang artinya sebagai seorang perempuan yang memintal benangnya atau yang merajut benang sehingga dengan dirajut dengan baik benang tersebut menjadi sulaman yang baik, lalu benang tersebut dicerai-beraikannya kembali. Inilah golongan orang-orang yang merugi.
Dia telah berbuat baik sebelum sesudah Ramadan, namun setelah Ramadan dia kembali berbuat maksiat. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita tergolong orang yang pertama, bukan orang yang kedua. Hanya hati kita yang mengetahuinya golongan yang mana kita. Lalu golongan yang terakhir, golongan yang terakhir ini adalah orang-orang yang sebelum Ramadan dia selalu berbuat maksiat, dia selalu berbuat sia-sia. Bahkan datangnya bulan Ramadan, dia menganggap remeh bulan Ramadan. Bahkan dia tidak berpuasa bulan Ramadan, dia tidak beribadah dalam bulan Ramadan. Bahkan dia masih tetap berbuat maksiat. Apalagi setelah bulan Ramadan, dia tetap bertambah parah. Inilah golongan orang yang celaka. Karena orang sebagai ini bagaikan seekor binatang ternak. Dia tidak tahu mengetahui apa yang terkandung dalam bulan Ramadan. Dia hanya mengandalkan nafsu birahinya saja. Maka itu diibaratkan hewan ternak. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita muhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Termasuk golongan yang mana kita? Apakah kita termasuk golongan orang yang pertama, yang awal giat beribadah, dalam bulan Ramadan meningkatkan ibadah, setelah bulan Ramadan tetap istiqomah ibadah? Lalu golongan yang kedua, dia tergolong orang yang lalai, orang yang selalu berbuat maksiat, dan setelah datangnya Ramadan dia bertobat pada Allah, dan setelah Ramadan dia kembali sebagaimana berbuat maksiat seperti biasanya. Lalu yang terakhir adalah golongan orang yang selalu berbuat maksiat baik sebelum bulan Ramadan apalagi setelah bulan Ramadan. Dia seakan-akan tidak mengetahui bahwa akan datangnya bulan yang agung, bulan yang mulia. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan kita di penghujung bulan Syawal ini kita tetap istiqomah, kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang selama ini kita selalu bersolat berjamaah di masjid, kita dawamkan terus. Kita selalu melaksanakan sholat berjamaah. Kita biasa berpuasa sunnah, kita teruskan kembali puasa sunnah kita, baik puasa sunnah Senin Kemis ataupun sunnah-sunnah yang lain-lainnya. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tetap beristiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita, agar kita betul tergolong orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang taat pada perintah Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih
أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسي وسن بملائكة قدسي وأيها بالمؤمنين من عبادتي فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وجعلوا من الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات واتب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا إلى دار الآخرة اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المتلف والشدائد والمئات ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.